Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Kaum bapak, kaum ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah maghrib yang dimuliakan Allah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, malam ini kita masih dihadiahkan berbagai macam nikmat oleh Allah. Mudah-mudahan dengan senantiasa bersyukur terhadap Allah, nikmat-nikmat Allah tersebut semoga berubah menjadi rahmat bagi kita. Kemudian selawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, sebelum pengajian disampaikan, ambo sampaikan insyaallah ambo diurang rumah 23 Mei berangkat ke tanah suci. Untuk itu pertama permohonan maaf kalau dosa moko, katu-katu, ucapan, perilaku dan perbuatan yang kurang berkenan. Kan lagi mau kan. Kemudian mohon doa kita bersama, mudah-mudahan mujurah rumah jamaah haji kita dapat melaksanakan rangkaian ibadah sesempurna mungkin hendaknya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, sebagai judul dari pengajian kita malam ini, Allah tidak melihat hasil dari yang kita kerjakan, tapi Allah melihat apa yang kita perbuat dan lakukan. Allah tidak melihat hasil yang kita lakukan, tapi Allah melihat apa yang kita perbuat dan kita lakukan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, zaman Nabi Ibrahim alaihi salam itu sama bentuknya dengan zaman Nabi Musa alaihi salam. Padahal jarak waktu sangat jauh perbedaan. Kejadian serupa itu terjadi pada zaman Nabi Ibrahim dan berulang kembali di zaman Nabi Musa alaihi salam. Maknanya Bapak Ibu, sejarah itu bisa terjadi kembali pada tempat yang berbeda di waktu yang tidak sama. Maka salah satu isi Al-Quran adalah kisah dan sejarah. Tujuannya kalau nanti itu hal-hal yang baik dan positif dapat kita jadikan
acuan dan pedoman dalam kehidupan kita. Kalau ternyata sejarah dan kisah yang disebut oleh Al-Quran itu hal yang tidak baik, hendaknya kita jangan sampai terjebak untuk mengikuti hal itu di masa datang. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimin. Bentuk persamaan zaman Nabi Ibrahim dengan zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Ibrahim yang berkuasa Raja Namrud, di zaman Nabi Musa Raja Fir'aun. Tapi baik Raja Namrud ataupun Raja Fir'aun pernah sama-sama mengeluarkan sebuah aturan yang sama. Padahal Namrud dan Fir'aun tidak pernah sepakat begitu. Aturan yang pernah mereka keluarkan, kalau ada seorang ibu melahirkan bayi laki-laki, itu harus dibunuh. Terjadi pada zaman Nabi Ibrahim, berulang kembali di zaman Nabi Musa alaihissalam. Sehingga ya dojo ibu-ibu hamil di zaman Nabi Ibrahim bapak dan ibu lah 8 anaknya padusi hamil untuk nan ke-9 minta padusi hijaunya leh. Kalau kini sampai anak padusi hamil untuk nan ke-5, kira-kira apa permintaannya untuk nan ke-5? Laki-laki leh. Di zaman itu tidak ada seorang ibu pun yang berharap anaknya lahir laki-laki. Balik serupa itu, sebab Raja Namrud lah mengeluarkan sebuah aturan kalau bayi lahirnya laki-laki harus dibunuh. Maka tidak seorang ibu pun ketika itu berharap agar anaknya cakap lahir laki-laki, walaupun anak-anak sebelumnya lah lahir padusi, berharap untuk anak berikutnya tetap kok dapat anaknya padusi jonan lahir. Bayangkan Bapak Ibu kecemasan seorang ibu di saat itu. Kalau kini yo layado USG bisa dipantau, bisa disaksikan, bisa dicaliak. Laki-laki kecek USG, iyo lagi laki-laki, padusi kecek USG, iyo lagi padusi. Akhirnya dek lah terlampau percaya orang ke teknologi, akhirnya laki-laki kecek USG lagi padusi. Dibatalkan oleh Allah kemajuan teknologi tersebut. Ada kawan Bapak Ibu, lompe anaknya jantan. Baca lihat USG. Nan kalimo dari hasil USG lai padusi. Ompe enak lah jantan, lah laki-laki. Dari hasil USG nang kalimo ko lai padusi. Tahu-tahu ketika lahir jantan jonan lahir. Maknanya ilmu manusia itu terbatas. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tiadalah diberikan ilmu kepada manusia kecuali hanya sedikit kecil Allah. Maka di saat orang mendewa-dewakan hasil sebuah teknologi, di situ pula lah Allah batalkan kepercayaan keyakinan yang serupa itu supaya manusia jangan terjebak dengan keyakinan terhadap teknologi. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Sehingga satio ibu hamil di zaman Nabi Ibrahim cemas. Yang mereka cemaskan sangat mencemaskan bagi mereka kalau anaknya terlahir sebagai laki-laki. Lah pasti anakku akan dibunuh di hadapan awak. Lah ribuan anak tanpa dosa, tidak ada kesalahan, dalam kondisi masih merah, itu mati di tangan anak buah Raja Namrud.
Maka di saat ibu Nabi Ibrahim melahirkan Nabi Ibrahim, dicoli anak lahirnya laki-laki, come datang takut tibo. Sebab kejadian sebelumnya lah banyak anak nan lahir laki-laki dibunuh. Kini awak melahirkan anak laki-laki. Maka di saat orang gaib Nabi Ibrahim cemas takut, diilhamkan oleh Allah terhadap orang gaib Nabi Ibrahim agar Nabi Ibrahim kuat diantarkan ke dalam rimbo. Ujungnya yang dia Allah tersebut terhadap orang gaib Nabi Ibrahim dijalankan di orang gaib Nabi Ibrahim. Anakku yang baru lahir masih merah diantarkan ke dalam rimbo gadang. Ditinggalkan seorang diri. Secara akal gitu, anak nan baru lahir ditinggalkan dalam rimbo seorang hidup mati. Secara akal gitu, hidup mati. Mati. Kalau ada apa ibu nandak percaya, lahir cucu bisu antan ke dalam rimbo. Secara logika mati. Logika. Akal manusia. Kalau ndak mati tagak dek kedinginan, lah pasti mati dimakan dek binatang yang ada dalam rimbo ceko. Binatang yang ndak ada dalam rimbo tersebut. Mulai daripada binatang yang paling ketik sampai yang paling gadang. Mulai dari binatang yang jinak sampai yang paling buas ada dalam rimbo ceko. Kalau ndak mati tagak dek kedinginan, binatang buas. Kalau ndak matinya tagak dek teori kesehatan. Sebab dalam teori kesehatan sampai 1 tahun umur anakku harus diimunisasi, divaksin. Malah jamaah wajib divaksin jole. Ini wajibnya dulu le bu. Dulu kan le meningitis cek. Ini meningitis cek, polio cek. Padahal negara Arab Saudi lah ada minta itu bagaimana. Secara teori kesehatan Bapak Ibu, sampai usia sekian tahun anakku harus diimunisasi. Kalau tidak diimunisasi, bisa berbahaya nanti di saat dewasanya terhadap kesehatan anak. Itu teori kesehatan. Mulai dari TBC, BCG, polio, campak, ya, berbagai imunisasi harus dimasukkan ke tubuh anak sampai beliau usia sekian tahun. Di zaman Nabi Ibrahim imunisasi anak ada ketika itu. Tapi dikecilkan tak ada, ya do diajarkan di orang gaibnya cie imunisasi campak namanya ketek barulah ada campakan ke dalam rimbo. Secara akal manusia anakku akan mati. Tapi Bapak dan Ibu, di dalam Al-Quran apa saja yang berupa perintah Allah. Walaupun perintah itu berlawanan dengan logika manusia, tapi di saat itu sebuah perintah, yang ada di balik perintah itu tidak lain hanyalah kebaikan-kebaikan untuk manusia. Ketika Allah memerintahkan kepada orang gaib Nabi Ibrahim agar anakku diantarkan ke dalam rimbo, di saat dijalankan perintah Allah tersebut, yang ada cuma kebaikan. Ujungnya Bapak dan Ibu, bantakanlah anak tinggalkan seorang diri di situ. Sedangkan anak itu saja, jo awak tinggalnya di rumah, di saat malam bakal lambu keteknya lalu, lah karena DBD jo digigit nyamuk. Iko kasarang nyamuk bantakan. Tapi di saat itu Allah yang memerintahkan, janganlah binatang nan buas nan ada dalam rimbo tersebut
nyamuk saikua saja tidak sempat menyentuh tubuh Nabi Ibrahim. Karena apa? Yang mencipta binatang yang ada dalam rimbo tersebut adalah Allah. Binatang tersebut hanya tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Daun kayu gak salai saja tidak akan pernah jatuh dari pohonnya kecuali hanya seizin Allah. Jadi saja kecuali hanya seizin Allah. Daun kayu salai tidak akan jatuh dari batangnya kecuali hanya seizin Allah. Apalagi merapi dan batu-batu itu. Walaupun ada hari kini isu-isu akan terjadi megatrus, gempa besar terjadi di Indonesia secara ilmu manusia. Ketika manusia mengecekkan akan terjadi gempa besar, di saat Allah mengecekkan indah, pasti yang keputusan Allah yang terjadi. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimin. Akhirnya lah sekian hari anaknya kok ditinggalkan. Berangkitlah azar apaknya Nabi Ibrahim ke dalam rimbo cako. Dari semenjak melangkahkan kaki mengayunkan tangan dari rumahnya, indah ada waro ati urang kayak Nabi Ibrahim kok kabasuo jo anaknya. Sebab dalam logikanya anakku lah pasti mati. Tapi tiba di situ Bapak dan Ibu, anan disaksikan di azar urang kayak Nabi Ibrahim. Dicaliak Nabi Ibrahim cako sarupua anak yang dipaliaro di rumah de ibunya, dicukupkan asinya, bahkan logia daripada itu perkembangan tubuh Nabi Ibrahim. Jadi dia makan di Allah di dalam kitab Qisasul Anbiya, ketika Nabi Ibrahim awujolita cukup nyelo ibu jarinya ke dalam mulutnya, diisuk dek Nabi Ibrahim dari ibu jari cako dipancarkan di Allah ayya bacampur madu. Padahal enggak ada nan magia makan. Enggak ada asupan ASI. Tinggal seorang diri dalam rimbo. Dalam kondisi masih merah baru dilahirkan. Tapi lewat ibu jarinya cakolah Allah cukupkan zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh Nabi Ibrahim kecil tersebut, dipancarkan ayya bacampur madu dari ibu jari Nabi Ibrahim. Sobok nan membuat gadang badan ko ndak makan do Bapak Ibu. Tapi rahmat Allah. Ndak makan nan membuat gadang badan, tapi rahmat Allah. Ada orang ndak makan-makan badannya gadang juga. Ambo sangke orang ge ambo masih hidup le sempat jo bertanya ke orang ge ambo, rasanya ambo le dia ge makan jo 3 kali sehari tapi badan gadang ko jo. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Mencoliak pertumbuhan tubuh Nabi Ibrahim cako begitu pesat. Ujungnya diaturlah untuk berkunjung ke dalam rimbo cako de urang ge Nabi Ibrahim azab. Sekali sekian hari tibonya di dalam rimbo. Di saatnya tiba dalam rimbo cako semakin nampak jo dan dinampakkan jo de Allah. Pertumbuhan tubuh Nabi Ibrahim cako semakin hebat. Dalam catatan sejarah Bapak Ibu, Ibrahim ko tinggal dalam rimbo belasan tahun. Tidak 2-3 tahun, belasan tahun. Bila Nabi Ibrahim dibawa ke dalam kampung, di saat labaunya belasan tahun. Bayangkan sebuah keluarga. Dari anak cakolahi yang tidak ada orang yang tahu. Lagadang saja ada anak di tengah-tengah rumah tersebut. Kalau di kampung kita agaknya sibuknya tetangga sebelah menyebelah. Ebo bergunjing dan lain sebagainya mungkin. Kalau anak kalian di mana dilahirkan?
Dimanyo selamoko, mungkin saling sibuk mencari informasi. Hebatnya Bapak dan Ibu, tetangga orang kayak Nabi Ibrahim cakwa, indah adonan sibuk mencari informasi sia Ibrahim ko. Badek sempatnya talope. Lahirnya laki-laki, badek sempatnya gadang. Indah adonan sibuk saling bertanya satu sama lain. Badek itu Allah menutup rahasia Allah yang sakit. Kalau dia awak lebo nagari itu. Nggak ada lahir, tahu lah gadang saja. Di mana tinggal salamoko, kecek nan orang kayaknya di Padang. Anu mualo kita mencari ke tetangga kita, ke keluarga kita nan di Padang informasi itu. Iko ndak ada seorang pun dari tetangga orang kayak Nabi Ibrahim yang sibuk mencari informasi sia Ibrahim. Begitu hebat Allah menutupi rahasia Allah. Cuma Bapak dan Ibu, dicaliak dek Nabi Ibrahim di dalam kampung Cako, perilaku masyarakat kampungnya sangat bertentangan dengan hatinya. Kasado orang kampungnya menyembah Tuhan patung. Dan yang lebih membuat semakin jengkel Nabi Ibrahim cako, nan membuat patung cako ayah kandungnya Azar. Itu nan disembah de orang. Sehingga Ibrahim pun sempat berpikir, menganda apa ambo dijadikan Tuhan de orang. Manga patung yang nyobuit disembah de masyarakat. Walaupun setiap saat ketika ada penyembahan, Nabi Ibrahim pun selalu diajak de kawan-kawannya untuk menyembah Tuhan patung. Dan Ibrahim selalu mengecekkan setiap dibawa caku badannya sakit. Matukanlah ambo kecekkan dalam agama Islam baduto bulia nanda bulia panduto. Baduto bulia nanda bulia panduto. Ai tahu bedanya? Hah? Kalau baduto di tempat-tempat yang dibolehkan oleh agama, itu baduto tuh. Kalau panduto itu sifat dan tabiat tuh. Ma baduto nan bulia nan pertama untuk mempertahankan akidah dan keimanan. Nabi Ibrahim nyokecekan dirinya sakit supaya jangan terjebak untuk menyembah Tuhan patung ceko. Maka selalu nyokecekan dirinya sakit, padahal tidak sakit. Untuk mempertahankan iman dan akidah. Yang kedua bulia baduto untuk menyelamatkan keutuhan sebuah rumah tangga. Kalau jujur-jujur hancur rumah tangganya. Maka di saat itu untuk menyelamatkan keutuhan rumah tangga yang lebih utama dibuliakan baduto. Yang ketiga untuk menyelamatkan nyawa seseorang, bulia baduto. Lari orang ke rumah kita, tindak minta izinnya nanya ke rumah kita, menyuruh di bawah kolong topek tidur kita. Kiranya orang ko dikaja di orang kanya bunuh. Datang orang nama ngajak tadi ibu, lain nampak ibu orang lari kemari sontaku, atanah larinya ke sinana. Bulia baduto untuk menyelamatkan nyawa. Jangan jujur di situ waktu di bawah kolong topet tiduan bonyo nyuruh mati orang tegak dek itu. Menyelamatkan nyawa itu lebih utama dalam agama Islam. Maliang banang lah karajonya, tapi tidak boleh, harus diselamatkan nyawanya. Ada hukum yang berlaku. Semua maliang itu tidak dibunuh. Ya, dalam agama Islam potong tangan dulu. Kalau itulah profesi. Tapi kalau nyomal yang dek tasasa itu sarupo nenek-nenek yang menciluk ubi kayu itu dek cucunya dirawat di rumah sakit. Akhirnya dituntut dek nampunya para ubi nak tanggung-tanggung tuh. Denda sekian juta kuruangan. Olah di denda tuh kuruangan peloleh. Akhirnya hakim yang bijak. Nyo cari informasi. Manga nenek ko menciluk. Ternyata untuk membayar biaya rumah sakit dan cucunya sedang dirawat di rumah sakit. Akhirnya kecek hakim. Tuan-tuan yang hadir di pengadilan ko, orang yang tak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Nenek ko menciluk tagak dek itu kesadon.
Maka atas nama keadilan, ya, mari masing-masing kita kumpulkan uang untuk membantu sang nenek. Sang hakim langsung mengeluarkan 5 helai uang 100.000 kodari ambo. Panitera jalankan, kecek sang hakim. Bara dapat lebih 5 juta. Ubi saya kati diang nyacilok, dando 1 juta, kurungan 1 tahun. Berapa yunya tuh? Kecek sang hakim, yang 1 juta kita jadikan denda untuk si nenek. Nenek tidak bersalah, kita bebaskan, kita vonis bebas. Yang sampai juta sekian kita agiakan untuk nenek, untuk biaya cucunya di rumah sakit. Nah, itu baru adil lagi. Ya cari penyebabnya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Maka Nabi Ibrahim untuk menyelamatkan akidah dan keyakinan nyoba tutup. Satiuk diajak dek kawan-kawannya menyembah Tuhan patungnya selalu mengecekkan kurang enak badan. Sad yang sakit. Alasan-alasan itulah yang beliau sampaikan sehingga beliau indak sekalipun tabau dek kawan-kawannya untuk menyembah Tuhan patung tersebut. Pada suatu hari Bapak dan Ibu, Raja Namrud dengan seluruh laki-laki yang ada di dalam negeri tersebut pai baburu. Sianan tinggal dalam negeri, laki-laki yang sudah sangat tua, anak laki-laki, perempuan, orang-orang sakit. Satu-satunya anak muda dan laki-laki nan tinggal dalam kampung itu cuma Ibrahim. Kasadonyo lah pai baburu. Itulah buru paling gadang semenjak dunia tak kambang. Tak ada orang jantan yang tinggal dalam kampung le. Le pernah Pak Ibu mencari orang baburu serupa itu. Ketika Raja Namrud cakolah tiba di arena perburuan, Nabi Ibrahim tadi nyobok sebuah kapak, berangkitlah beliau ke tempat penyembahan yang dilakukan Dek Namrud dan anak buahnya ceko. Dicaliak di situ yuwanan tak tanggung Tuhan patung. Dipancungi dan dihancurkanlah oleh Nabi Ibrahim lewat kapak tersebut. Nyo tinggalkan cie nan indu angkang nampal yang gadang. Nyo sangkukanlah kapak di leher berhala nampal yang gadang. Ibrahim pulang ke rumah. Katikolah tibo hari untuk penyembahan, Raja Namrud lah pulang berburu, tibo hari untuk menyembah. Akhirnya berduyun-duyunlah masyarakat keluar dari rumah masing-masing menuju tempat penyembahan itu. Tibo di situ kasadonyo sangat terkejut. Pada itu nangka disembah tu labi tajungkang. Labi tumbang, hancur. Cie nanti ngale nampal yang gadang dicari lo kapak tasangku di leher Tuhan nampal yang gadang tersebut. Akhirnya dicari informasi, ada salamoko seorang anak muda nanda amu menyembahiko. Dan di saat orang pai baburu kasadonyo, satu-satunya anak muda nan tinggal di dalam kampung ko cuma beliau yang bernama Ibrahim. Akhirnya tibola tunjuk di Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim disidangkan. Wahai anak muda, iyo engkau yang bernama Ibrahim. Benar Tuhan. Wahai Ibrahim, menurut informasi yang sampai kamu, engkaulah yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami. Sobok satu-satunya laki-laki yang tinggal dalam kampungku di saat kami baburu engkau. Dan satu-satunya yang tidak pernah datang ke tempat penyembahan itu adalah engkau juga wahai Ibrahim. Benarkah engkau yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Kecek Nabi Ibrahim, wahai Tuan Raja Namrud, ambo pun mendapat kabar berita, konon kabarnya kapak tasangkui di leher Tuhan nampal yang gadang. Iyo Tuan, benar Ibrahim. Ma tahu Tuan, Tuhan nampal yang gadang ko ndak amu dipersekutukan jonan ketek-ketek itu. Makanya berang nyokan yang ketek itu. Ibrahim di mapulonya kepandai berang kanang ketek tersebut. Kecek Raja Namrud, wahai Tuan Raja Namrud, lajale barang tu ndak bisa bergerak, tidak bisa mengasih manfaat dan mudarat. Kenapa itu yang Tuhan sembah? Tuhan engkau siapa wahai Ibrahim? Tuhan saya adalah Allah yang bisa menghidupkan dan mematikan manusia. Wahai Ibrahim, kecek Raja Namrud, ambo pun bisa mematikan dan menghidupkan orang. Baca rohnya Tuhan. Orang yang menurut vonis pengadilan terhukum mati, bebaskan inyo kecek ambo. Iduitnya tu Ibrahim. Orang yang menurut vonis pengadilan tidak bersalah apa-apa, ambo kecekkan hukum matinya. Matinya tu Ibrahim.
Wahai Tuan Raja Namrud, kalau Tuan bisa menghidupkan manusia serupa cara Tuan tersebut, Tuhan saya adalah Allah yang bisa menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkan di ufuk barat. Kalau Tuan Namrud betul-betul Tuhan, besok pagi tolong tabikan matahari dari barat, tenggelamkan di timur, kecek Nabi Ibrahim. Di situ tangangotan terpojoklah Raja Namrud. Penguasa kalau lata pojok, bu, kekuasaan main. Serupa itulah gaya penguasa. Kalau lata pojok, tangan kekuasaannya dimainkan. Kecek Raja Namrud, kumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya, kali lubang, ungguat dari lubang tersebut, kayu bakar tersebut, hidupkan api sebesar-besarnya, bakar Ibrahim hidup-hidup. Kekuasaan main. Bila penguasa bila terpojok, kekuasaan dimainkan. Makanya Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah yang dimuliakan Allah, walaupun ancaman serupa itu, Ibrahim tidak ada rasa takut dan khawatir. Ketika api cekola dihidupkan, turunlah malaikat Jibril. Kecek Jibril ke Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, ambo turun untuk menolong dan membantu engkau. Tapi kecek Nabi Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Maknanya Bapak dan Ibu, tidak perlu pakai perantara. Jibril tidak akan bisa melakukan apa-apa kecuali hanya seizin Allah. Iblis dan setan tidak bisa mengganggu manusia kecuali hanya seizin Allah. Kalau ada gitu nanti lalu ketika wirid tuah lah diizinkan oleh Allah bili menggadu-adu. Maka Nabi Ibrahim tidak bergantung kepada makhluk mana yang makhluk selain daripada Allah. Jibril itu makhluk, malaikat itu makhluk. Ketika Jibril ingin magiakan pertolongan, Nabi Ibrahim mengecekkan cukup Allah yang menjadi penolongku, kecek Nabi Ibrahim. Akhirnya Bapak dan Ibu, dek Nabi Ibrahim lah begitu hebat keyakinannya cukup Allah yang menjadi penolongku, ditunjukkan oleh Allah kekuasaan Allah. Kecik Allah, wahai Ibrahim, api itu tidak akan pernah membakar tubuhmu. Setelah sekian hari dalam kobaran api, keluarlah engkau dari kobaran api itu, jangan mengecek apa-apa, kecik Allah kepada Nabi Ibrahim. Keluar saja jangan mengecek. Tujuan Allah supaya jangan lahir sakete pun bibit-bibit kesombongan. Kan yo ndak mangku ya pi kalian, ndak perlu itu dikecekkan lo. Keluar dari api cako, diam saja kecek Allah, ndak usah bicara apa-apa. Akhirnya Bapak dan Ibu, di saat api lah berkobar, ketika Nabi Ibrahim dilentingkan ke dalam kobaran api ceko, kecek Allah, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, kecek Allah, dingin aja keselamatan atas Nabi Ibrahim. Allah magia perintah terhadap api begitu sempurna. Wahai api, dingin alun titia, koma. Dinginnya magia keselamatan atas Nabi Ibrahim. Kalau Allah perintahkan dingin saja, bisa-bisa Nabi Ibrahim baku. Kalau Allah perintahkan dingin saja, bisa-bisa berbahaya terhadap tubuh Nabi Ibrahim. Mungkin kita mendengar kalau di Makkah itu terlampau dingin suhu, bisa hidung berdarah. Bisa kaki pecah-pecah. Ya. Berbahaya. Tapi Allah perintahkan dingin dan agia keselamatan atas Ibrahim. Begitu sempurna Allah menurunkan perintah terhadap api. Yang terjadi, jangan tubuh Nabi Ibrahim sahelai rambut pun tidak sempat dibakar api. Maka di saat Nabi Ibrahim jatuh dalam kobaran api yang begitu besar, Bapak Ibu, dikisahkan ada saiku beruang pipi.
Burung pipik kan tahu kita. Yang sangat kecil. Yobona sibuk baulang-ulang mambi air lalu dijatuhkan lewat paruannya nana air tabok dek paruannya nang ketek tadi dijatuhkan di kobaran api tadi dijapui lo air balik dijatuhkan pulau ke api gadang tadi dijapui pulau balik itu saja karajo burung pipik cako berulang-ulang. Yobona sibuknya mambi air dijatuhkan ke api gadang. Dijapui lo balik dijatuhkan ke api gadang. Sibuk berulang-ulang pekerjaan burung pipik melakukan hal itu. Di samping api ceko ada seekor cicak. Nan menjulur-julurkan lidahnya meniup api ceko supaya bertambah gadang. Anyo cicak cako ka burung pipi, oh pipi nan bingung. Lajale parua sagadang ikonyo. Api sagadang gunung. Bajapui ayah jo parua nan ketek cako. Bajatua kan dia api nan sagadang gunung cako. Kiro-kiro lai kasusui api itu tuah. Karajo yang sio-sio yang engkau lakukan. Kecek burung, kecek cicak ka burung pipi tadi. Satiti ayah yang bisa tangkuinya. Mati yang kau dek berulang-ulang menjapui ayah. Nanapi kau ndak akan susui tu dah. Jangan kau padam kecek cicak. Tapi ya kecek burung pipit. Wahai cicak. Ambo sadar dan yakin. Yang ambo kerajokan tidak akan membuatkan hasil. Membawa hasil untuk memadamkan api. Sebab ayah yang tangkui dan ambo satiti. Memang iyo kecek engkau sampai ambo mati mungkin dek kelelahan menjapui ayah berulang-ulang menjatuhkan ayah ceko jangan padam api ceko susui saja ndak. Memang benar wahai cicak kecek burung pipi. Tapi Allah tidak pernah melihat hasil dari perbuatan hambanya, tapi Allah melihat apa yang dilakukan hambanya. Allah tidak mencari hasil nan kita kerajokan, tapi Allah mencari di mana posisi awak ketika itu, di mana awak barado, di mana awak tagak di saat itu. Apa kau tegak dalam menegakkan agama Allah atau tegak dalam bayang-bayang kekuasaan yang selalu mengintimidasi agama Allah. Maka Bapak dan Ibu, kisah burung pipik dan cicakku akan tetap terjadi sampai kiamat nanti. Akan ada orang ibaratnya cicak ya, selalu merongrong agama Allah di muka bumi itu, dan akan ada manusia yang seperti burung pipit yang tetap berusaha, yang tetap komit, yang tetap istiqomah untuk menegakkan ajaran agama Allah di muka bumi. Walaupun ternyata yang mereka lakukan itu tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. Ambo lagi ya contoh. 2020 petang di Mawat agak. Apakah awak tagak termasuk orang-orang yang menghalangi orang mendirikan sholat berjamaah? Mendirikan sholat Jumat? Atau kita berdiri dalam orang-orang yang tetap menjalankan nilai-nilai ajaran agama Allah? Badai itu. Sebuah aturan itu bikinan manusia. Kadang-kadang aturan yang dibuat dari manusia bertentangan dengan itu. Badai serupa itu. Seharusnya di saat kecemasan itu begitu hebat, ketakutan itu begitu kuat dalam diri manusia, seharusnya yang dilakukan oleh manusia itu semakin mendekat kepada yang punya alam jagat raya, yaitu Allah. Sebab dalam sejarahnya Bapak Ibu, tempat terbaik kata Rasulullah di muka bumi masjid. Tak ada tempat yang baik di muka bumi masjid kecil Rasulullah. Tempat terbaik di muka bumi masjid. Tempat terjelek di muka bumi pasar.
Tampe paling baik di muka bumi masaji. Ndak tampe paling rancak loh. Tampe paling baik masaji. Tampe paling buruk pasar. Lah ada orang mabuk di pasar. Lah ada orang bajudi di pasar. Lah ada orang bampuk di pasar. Lah ada orang bacaru di pasar. Lah ada orang mengicua di pasar. Lah ada orang mabuk di masjid. Maka di saat manusia cemas dan takut, seharusnya berlindunglah di tempat terbaik menurut agama Allah, masjid. Lewat apa? Yang innama yang muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir. Tetap mendirikan sholat, membayarkan zakat, dan tidak takut kecuali ketakutan hanya kepada Allah. Mau mengecek Bapak dan Ibu, 2020 kita kan tetap Idul Fitri di situ. Kenapa yang jadi katib Idul Fitri? Lah para orang dihubungi dia pengurus. Gak menjadi katib. Lah ada yang sanggup. Mailah. Karena 2020 rata-rata di berbagai tempat tidak ada sholat Idul Fitri. Rata-rata bu. Lebih banyak orang tidak sholat Idul Fitri 2022 tuh. Petong jo jarinya tuh. Iya, 2020 kan awal Covid. Malah tarawih enggak ada ketika itu. Kalaupun ada nyuruh-nyuruh. Sama jurang menciluk beribadah ketika itu. Bayangkan. Kalau memang Allah sampaikan lewat Rasulnya tempat terbaik di muka bumi masjid, maka di saat kecemasan kita datang, ketakutan kita tiba, seharusnya mendekatlah ke tempat terbaik, karena Allah tidak mungkin memberikan sesuatu ke tempat terbaik di muka bumi itu. Sehebat apapun galodo, sehebat apapun bencana, kok masjid selalu diselamatkan oleh Allah. Walaupun ada satu-satu, masjid itu dihancurkan serupa Gampo Gadang di Sumatera Barat, Ranah Minang 30 September. Berapa masjid hancur? Kenapa? Karena sudah salah memfungsikan. Satu di antaranya, masjid itu tidak lagi dipergunakan sebagaimana mestinya. Ada masjid hancur, badan itu dipakai cuma sekali hari Jumat. Ada masjid hancur di Kota Padang, lah dijadikan lahan bisnis. Tanah masjid itulah dikontrakkan ke tower HP. Ke tower HP itu anak ndak singgah di tower HP itu. Akhirnya hancur masjid cako ndak taluk ledek piti kontrak tower HP cako membangun masjid itu kembali. Makanya Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah yang dimuliakan Allah, Allah tidak melihat hasil dari usaha kita, tapi yang Allah lihat di mawa agak di saat itu. Yang kita lakukan di saat itu. Apakah kita tetap berpijak untuk menjalankan ajaran agama Allah, atau kita terlena oleh kepentingan-kepentingan dunia yang menjauhkan kita daripada jalan agama Allah. Maka Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, kisah cicak dan burung pipit yang terjadi di zaman Nabi Ibrahim itu akan tetap berlanjut sampai kiamat nanti. Ada orang-orang yang posisinya tetap berdiri istiqomah menjalankan ajaran agama Allah, tapi ada orang yang hanya untuk kepentingan sesaat. Kan Lambu sampaikan Bapak Ibu, anggota masuk Bali yang dilaporkan ke kantor Kemenak Kota Payakumbuh, dan anggota masuk Bali yang kena panggil di saat Covid ke Kemenak Kota Payakumbuh. Saya yang melaporkan Ustadz Pulo, lawan Ustadz. Yang Allah tidak melihat hasil dari usaha kita, tapi Allah lihat di mana kita tagak di saat itu.
Makanya Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah memberikan kekuatan hati kepada kita selalu untuk tetap menjalankan nilai-nilai ajaran agama Allah. In tansurullah yansurkum. Ketika kita tolong agama Allah, yang ada untuk itu janji Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Tidak perlu camai, tidak perlu takut. Kisah cicak dan burung pipit akan tetap berlanjut sampai kiamat nanti. Selagi roh masih di jasad, kisah itu akan tetap terjadi dalam bentuk yang berbeda pada waktu yang berlainan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.